Ya, oke teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana kita membuat teks ya, atau memasukkan teks di dalam lembar kerja kita ya, atau di bawah tema ya, seperti ini. Nah, caranya sangat gampang, teman-teman tinggal masukkan atau klik sisipkan. Nah, di sini teman-teman menjumpai kotak teks ya, atau text box. Klik saja di sini. Nah, di sini teman-teman menjumpai kotakan baru seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada tool ya, dimana tadi sudah saya jelaskan di sini teman-teman ya. Sama ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini juga sama. Nah, jadi di sini ketika teman-teman menulis, misalkan tulisannya adalah sesuai dengan produk Anda. Misalkan contohnya teks aja ya. Teks. Misalkan teks gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal merubah teksnya. Mau normal apa judul atau subjek ya. Terserah teman-teman di sini. Kemudian ini buat mempertebal, kemudian ini buat miring ya. Mirip sekali dengan Microsoft Word ya teman-teman. Kemudian ini buat menengahkan ya, posisi menengah. Kemudian di sini di pojok atau di sebelah kanan sendiri. Kemudian di sini juga rata ya teman-teman ya. Kita taruh di tengah seperti ini. Nah, kemudian sama fungsinya ya. Kalau misalkan di sini teman-teman bisa merubahnya ya. Kemudian di sini teman-teman hapus format ya, juga bisa ya. Jadi di sini bisa merubah ya. Kita kembali ke undo. Nah, kemudian ini juga ada icon tong sampah. Teman-teman bisa hapus kalau misalkan teman-teman tidak menginginkan teks seperti ini ya. Contoh, saya akan hapus. Nah, dia akan hilang. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah teman-teman memasukkan teks sesuai dengan keperluan teman-teman, nah di sini teman-teman menjumpai tool lagi teman-teman ya. Kalau kita klik seperti ini, ada garisnya, ini akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini fungsinya adalah latar belakang bagian. Jadi maksudnya kalau teman-teman pengen merubah teksnya ini jadi berwarna, atau mungkin latar belakangnya, backgroundnya berubah warna, itu teman-teman bisa menggunakannya dengan cara klik ini. Nah, di sini yang asli ya, reguler yang asli, kemudian penekanan 1 ya. Jadi di sini warnanya nanti akan menyesuaikan warna kuning ini teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman klik penekanan 1, warnanya itu akan lebih muda dari kuning yang ini. Contohnya, nah seperti ini teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Kemudian kalau penekanan 2, nah dia akan kuning, mirip seperti yang ada di sini. Nah, ini karena memang warnanya kuningnya itu kuning muda ya. Jadi kalau yang penekanan 1 ini tidak kelihatan ya teman-teman ya. Tidak kelihatan. Nah, ini ya fungsinya ya. Ini penekanan 2. Nah, ini pengen merubah backgroundnya menjadi warna kuning. Namun kalau teman-teman pengen merubah backgroundnya ini menjadi gambar ya, teman-teman bisa mengupload gambarnya seperti yang tadi. Misalkan saya upload yang ini. Nah, ini akan berubah menjadi gambar teman-teman ya. Berubah menjadi gambar seperti ini. Nah, namun kalau misalkan teman-teman tidak pengen mengupload menjadi gambar, teman-teman bisa pilih gambar. Nah, di sini di Google Set ini sudah tersedia berbagai macam gambar atau background yang nanti teman-teman bisa pergunakan di sini. Ya, misalkan ini teman-teman bisa pilih ya sesuai dengan gambarnya. Nah, di sini misalkan teman-teman pilih yang mana. Nah,
Di sini teman-teman bebas mau pilih yang mana. Jadi Google Sites ini sangat luar biasa ya teman-teman ya, karena memang memberikan fitur-fitur atau fasilitas yang mungkin bisa kita manfaatkan kapanpun dan dimanapun. Nah, contohnya saya akan menggunakan background salah satu saja ya teman-teman ya. Misalkan saya yang pilih yang ini, kemudian klik pilih. Nah, dia secara otomatis nanti akan masuk ke dalam sini teman-teman, backgroundnya ya teman-teman ya. Nah, di sini tombol ini seperti fungsinya tadi ya teman-teman ya. Nah, fungsinya adalah untuk hapus penyesuaian keterbacaan. Jadi kalau misalkan ini kita klik, itu nanti warnanya akan berubah teman-teman. Jadi teksnya itu kayak kurang terbaca ya teman-teman ya. Tapi kalau kita klik lagi, itu backgroundnya akan menghitam sendiri. Nah, teksnya akan lebih terbaca itu ya teman-teman ya. Itu cara memasukkan teks teman-teman ya, sangat mudah. Itu pun nanti juga bisa digunakan untuk memasukkan teks-teks yang lainnya ya. Saya akan kasih contoh teman-teman ya. Di sini saya membuat website ya untuk bimbingan belajar. Jadi di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya, dan teman-teman bisa menyiapkan ya untuk tulisan-tulisan ya, atau mungkin materi yang nanti akan teman-teman masukkan sebelum teman-teman membuat website sendiri. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini caranya sama ya seperti tadi ya teman-teman, cara memasukkan teksnya seperti ini. Kemudian di sini juga saya menggunakan judul teman-teman ya, teksnya menggunakan yang judul yang ini ya. Kemudian fontnya ini tebal ya teman-teman ya, tebal. Kalau misalkan enggak, itu berarti dia enggak tebal teman-teman. Kemudian kita menggunakan ini juga yang tengah ya, sehingga hurufnya ini berada di tengah. Nah, kemudian selanjutnya saya menggunakan ini teman-teman, penekanan yang pertama ya, penekanan yang pertama, karena warna aslinya itu adalah warna seperti ini teman-teman. Kalau saya klik penekanan yang kedua, nanti tulisannya akan sama, backgroundnya akan sama seperti ini. Jadi di sini ada dua icon ya teman-teman ya, ada dua kotak di sini, yang satu sama yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan yang pertama ya, penekanan pertama. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau misalkan penekanan yang pertama itu akan lebih mudah atau transparan ya dari warna yang aslinya. Kemudian warna fontnya pun juga akan berubah menjadi warna background aslinya gitu ya teman-teman ya. Itu fungsinya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan cara memasukkan font ya seperti ini. Jadi teman-teman nanti tinggal di copy saja ya, copy. Misalkan teman-teman sudah menyiapkan bahan di Microsoft Word ya, nah teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Misalkan ini tinggal di copy, di paste di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itu caranya supaya teman-teman bisa mempermudah, karena memang kita supaya bisa cepat ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen merubahnya atau mengeditnya dengan cara ditulis langsung juga bisa. Nah, itu cara memasukkan teks ke dalam lembar kerja atau preview website yang kita buat. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara memasukkan gambar atau foto ke dalam preview website kita.